Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Bapa, oleh karena anugerah-Mu yang sungguh luar biasa nyata bagi kehidupan kami ya Bapa. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang perlengkapi setiap kami, urapi setiap kami, agar firman yang kami dengar boleh tertanam di hati kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan ini itu semua berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya harap kita semua tetap dalam kondisi sehat dan sukacita semuanya di dalam Tuhan. Dan oleh karena anugerahnya, kita dapat bersatu hati kembali di persekutuan keluarga hari ini untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tema firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, adalah keputusan untuk setia beribadah kepada Tuhan. Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Pernahkah Bapak Ibu dan Saudaraku menjumpai orang-orang di sekitar kita yang pindah agama demi pekerjaan, pindah agama demi istri, pindah agama demi kenaikan status atau jabatan, terus pindah agama karena kecewa dengan agamanya sendiri, pindah agama karena agama lain lebih menjamin kehidupannya, karena agama lain membuat dia sukses dan sebagainya, ataupun pindah agama demi mendapat perlindungan hak hidup, gitu Bapak Ibu ya. Dan saya yakin sebagian besar dari kita tentu sudah tidak asing lagi dengan kasus-kasus semacam itu gitu. Apalagi bagi kita yang tinggal di Indonesia dengan masyarakat yang mayoritasnya adalah non-Kristen, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dan saya pribadi menjumpai kasus seperti ini di dalam keluarga besar saya sendiri, yaitu di dalam keluarga besar ayah saya. Karena latar belakang pendidikan di keluarga ayah saya gitu ya, khususnya dalam hal-hal kerohanian sangat kurang sekali gitu loh. Dan alhasil sebagian dari keluarga besar ayah saya gitu, mereka memilih untuk meninggalkan iman Kristen mereka hanya demi pekerjaan, hanya demi kesuksesan, hanya demi istri, hanya demi status jabatan. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa mereka itu belum atau bahkan tidak mampu untuk setia dengan iman Kristen yang mereka miliki, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, karena kebutuhan dan tuntutan duniawi yang harus mereka kejar kan. Nah, prioritas mereka bukan tentang lagi apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kehidupan saya, apa yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan saya, melainkan prioritas mereka adalah apa yang telah orang lain kerjakan, apa yang telah kekuatan lain kerjakan untuk kehidupan saya. Nah, inilah pergumulan yang sedang dihadapi oleh Yosua, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel yang kehidupan kerohaniannya sering dikatakan tegar tengkuk gitu ya, atau bisa kita bilang simpelnya naik turun.
Dan selama masa kepemimpinannya Yosua gitu ya, Yosua sering menjumpai bangsa Israel yang memiliki berhala di antara mereka, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Walaupun sudah diperingatkan oleh Yosua untuk tidak menyembah berhala melainkan menyembah Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di ayat yang sudah saya bacakan tadi yang kita akan pelajari bersama-sama pada hari ini adalah di masa akhir hidupnya Yosua itu menyampaikan pesan terakhir sekaligus tantangan kepada bangsa-bangsa Israel, orang-orang Israel. Yosua mendesak mereka gitu ya untuk memilih siapa engkau akan beribadah, kepada siapa engkau akan beribadah gitu kan, ditanyakan kepada orang-orang Israel. Dan dalam hal ini Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel memberi peranan yang sangat besar dengan menjadikan kehidupannya dan keluarganya teladan bagi kehidupan kerohanian bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Sungguh luar biasa. Dan pada akhirnya Yosua mengatakan bahwa aku dan keluargaku memilih untuk setia beribadah kepada Tuhan. Sungguh statement yang luar biasa, puji Tuhan. Dan kita akan masuk ke suatu pertanyaan, mengapa Yosua memilih untuk setia beribadah kepada Tuhan? Mengapa ia tidak tertarik seperti bangsa Israel untuk menyembah berhala? Nah, apa rahasianya Yosua dan keluarganya? Nah, kita akan belajar bersama-sama ya Bapak Ibu tentang rahasia-rahasia untuk setia beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, Yosua melihat pengenalan yang baik akan Tuhan. Dia punya pengenalan yang baik akan Tuhan artinya ya Bapak Ibu, dan yang ia sembah gitu. Yosua melihat dan merasakan bahwa Tuhan Allah Israel telah menyatakan kebaikannya terhadap bangsa Israel tidak hanya pada satu masa saja Bapak Ibu Saudaraku, melainkan sepanjang masa. Mengapa demikian? Kita dapat menemukan buktinya di dalam Yosua pasal ke-24 ayat 2 sampai dengan yang ke-13, di mana dikatakan di situ Yosua menyebutkan bahwa Allah Israel menyatakan kebaikannya di sepanjang masa, di zaman bapak-bapak leluhur Israel, Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, kemudian zaman Musa, lalu kemudian pada zaman Yosua sendiri. Nah, sebagai orang Kristen, kita juga perlu memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan tentunya. Kita dapat mengenal Tuhan dengan baik dan benar dengan cara kita tekun membaca Alkitab kita, kemudian kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, lalu kita aktif dalam peribadahan gitu kan. Lalu kita membaca renungan harian ataupun santapan rohani gitu kan. Dan juga bagi anak-anak bisa juga dengan cara kita aktif mengikuti kegiatan ibadah sekolah minggu supaya kerohaniannya itu terbentuk sejak dini gitu ya, dan mereka bisa mengenal Tuhan lebih dini gitu, akan lebih baik dan jauh lebih penting. Kita juga dapat merasakan penyertaan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dan salah satu contohnya ketika kita sakit, kita disembuhkan bukan karena obat, melainkan karena kuasa Tuhan yang nyata melalui doa-doa yang kita panjatkan atau doa-doa yang Bapak Pendeta panjatkan. Nah, langkah tersebut akan semakin memantapkan langkah kita untuk menuju ke langkah yang kedua, yaitu membangun komitmen kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, karena Yosua telah melihat dan merasakan sendiri kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya dan sejarah bangsanya, Yosua berkomitmen dengan berkata bahwa aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Di ayat 15. Nah, dengan berkomitmen bahwa aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan, maka kita pastinya akan dituntun untuk lebih memprioritaskan Tuhan ketimbang hal-hal lainnya di dalam kehidupan kita. Seperti halnya dalam berpacaran Bapak Ibu Saudaraku sekalian gitu ya. Dan ketika kita sedang berpacaran tentunya kita pasti berkomitmen, kita menyatakan komitmen kepada pasangan kita gitu kan, untuk setia gitu kan, tidak meninggalkan dia. Dan tentu setelah kita berkomitmen itu, maka
kebutuhan atau kepentingan pacar itu akan jauh lebih penting, akan menjadi prioritas buat kita ketimbang kepentingan orang lain, ketimbang orang tua dulu, ketimbang saudara-saudara dulu, ketimbang adik sendiri dulu atau kakak sendiri dahulu, ketimbang jemaat dahulu. Pokoknya yang penting pacar dulu karena dia adalah prioritas. Nah, itulah komitmen untuk berprioritas kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terakhir kita dapat melihat bagaimana Yosua konsisten dalam melakukan komitmennya hingga akhir hidupnya, dengan bukti bahwa Yosua tetap disebut sebagai hamba Tuhan di akhir hidupnya. Kita bisa lihat di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-29. Nah, konsisten sendiri artinya tetap dan tidak berubah. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, konsisten inilah yang akan melengkapi syarat dan ketentuan agar kita dimampukan untuk setia beribadah kepada Tuhan. Dengan kata lain, jika Tuhan menjadi prioritas kita, maka kita akan tetap, kita akan tidak berubah, kita akan setia beribadah kepada Tuhan pastinya. Dan jika kita sudah melakukan ketiga langkah tersebut, syarat dan ketentuan tersebut, maka saya bisa mengatakan demikian, seburuk apapun nasib kita, selemah apapun kita dalam pekerjaan ataupun studi, sehancur-hancurnya keluarga kita, jangan sampai hal tersebut merusak hubungan kita dengan Tuhan sebagai orang yang beriman. Justru ketika hubungan kita dengan Tuhan pulih dan menjadi baik saat kita setia beribadah kepada Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudaraku sekalian bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam untuk segala pergumulan kita, sebab Tuhan telah terlebih dahulu setia menyertai dan menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu, janganlah kita takut dan marilah kita memilih untuk setia beribadah kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.